sama-sama angkat kedua tanganmu kepada semua. Satu hal, ini ibadah yang ketiga di Kabupaten Jakarta. Oleh karena kasih karunia Tuhan boleh ada. Jadi, tetap saudara dalam PSBB kita juga lakukan saudara dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saya harap Anda lebih percaya kuasa Yesus daripada kuasa apapun. Angkat kedua tangan untuk mata semua. Tuhan, hati kami menghormati Engkau. Kedatanganmu sudah sangat dekat. Firman ini tetap jadi pewahyuan, tetap menjadi terang, tetap bicara atas hati kami. Bagi yang nonton saat ini juga Tuhan, jamah di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus, Kau berikan pewahyuan Tuhan, apa yang Kau mau harus disampaikan untuk umat, sehingga mereka Tuhan menyeberang di laut yang kering, laut terbelah. Itu Tuhan, tanah kering, dalam nama Yesus. Urang kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, jamah. Karena itu Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Buka jalan terus di tengah yang Kau izinkan goncangan, buka jalan. Karena mereka supaya lihat tangan Tuhan, bukan tangan manusia, tangan Tuhan sendiri yang kerja. Urapi. Terima kasih Bapak. Jamah ruko ini, proteksi daripada jamah satpam di luar Tuhan, dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan, proteksi daripadamu kami boleh ibadah dengan ajaib sampai selesai. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Semua percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan ikut. Shalom. Langsung saja buka imamat. Saya minta cepat ya, karena kita sebenarnya hari ini kosong, tapi Tuhan bicara suruh ada ibadah. Jadi saya minta Anda cepat langsung selesaikan. Imamat 11. Imamat 19. Imamat pasal 19. Imamat pasal 19 ayat yang ke-23. Anda siapkan catatan atau apapun, karena seperti yang saya bicara itu Tuhan sampaikan banyak hal terjadi. Goncangan kemarin saya sampaikan juga di Bogor. Sebentar lagi ada goncangan yang lebih besar, Jadi saya minta Anda harus prepare. Anda bisa ajak keluargamu pengangkatan, dan Anda bisa ajak keluargamu masuk dalam keselamatan, tapi yang menentukan Tuhan. Jadi itu doamu sekarang. Harus doa untuk itu. Kalau enggak, pengangkatan tidak bisa begini ya, dengan baik-baik. Pengangkatan tidak bisa gini. Sama-sama, satu orang bisa terangkat. Jadi saya minta Anda ngerti. Tanamkan kerajaan surga lebih utama. Imamat pasal 19 ayat yang ke, Tuhan ngomong sama saya satu hal yang tadi saya bertanya sama Tuhan untuk nyampaikan rema ini. Imamat pasal 19 ayat yang ke-23. Imamat 19 ayat 23. Saya baca, perhatikan semua. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu, jadi perhatikan. Apabila ada begini, saya minta Anda catat remanya ya. Apabila kamu sudah memenangkan peperanganmu, sudah memenangkan apa targetmu, Anda sudah mencapainya. Lalu dikatakan gini, dan ada tugasnya, menanam bermacam-macam pohon buah-buahan. Saya minta Anda harus ngerti. Perhatikan saya ke depan dulu. Ini bisa arti hurufiah, jasmani atau roh. Jadi kalau Anda sudah terima dari Tuhan, udah memenangkan keluargamu, Anda tanam sesuatu yang better, yang bagus. Karena hasilnya pasti bagus. Jadi katakan amin. Atau Anda mungkin, ini secara harafiah mungkin Anda berpikir begini, Pak saya punya lahan, apa harus saya tanami buah-buahan? Itu tergantung rema Tuhan. Yaitu rema itu penting makanya. Dikatakan begini, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, lalu dikatakan apa? Janganlah, ini saudara, tadi saya Tuhan baca ini, janganlah kamu memetik apa? Jadi saya minta Anda lihat saya ke depan dulu. Ya, perhatikan. Perhatikan saya. Kalau orang itu dijamah Tuhan, itu bukan karena kuat gagamu, tapi karena Roh Kudus. Anda bisa bawa orang bertobat, Anda bawa ke gereja, bawa ke persekutuan, bertobat. Oh itu hasilku. No, Tuhan. Amin. Oh itu karena saya doakan dia. Itu Tuhan gerakkan, doakan kamu. Doakan Allah. Jadi saya minta Anda ngerti. Kalau dikatakan begini, janganlah kamu memetik buahnya
selama 3 tahun. Panjang apa bentar? Oh panjang, soalnya 3 tahun itu nunggu kiri terus 3 tahun. Maaf ya, 3 tahun tanpa panen. Nanam belum. Ya, perhatikan saya. Memetik tidak boleh selama 3 tahun. Dan dikatakan yang paling petik aja tidak boleh. Dan jangan apa? Makan. Kenapa? Saya kasih tahu Anda, catat baik-baik saudara. Pesan Tuhannya begini. Anak Tuhan itu biasanya tidak sabar. Tapi ingin cepat. Betul apa enggak? Ya. Tuhan sudah lakukan ini. Cepat dong. Tuhan ngomong, tenang dulu. Udah ranum Tuhan. Bagus ini. Tuhan ngomong, belum. Tunggu. Nanti katakan apa ya? Ya. Makanya ada orang yang diutus kalau belum waktunya itu kolaps di tengah jalan. Jatuhnya tengah jalan. Atau motivasi berubah, atau dia banyak ketemu. Lihat saya ke depan dulu. Ini saya ngomong saudara. Kalau misi belum waktunya Tuhan saudara, perhatikan baik-baik. Dia akan melihat banyak hal yang membuat dia kaget sebetulnya. Ternyata orang pelayanan begitu. Nah itu saya minta Anda paham. Kalau orang dewasa rohani lihat orang begitu, dia nggak akan kecewa sama orang itu. Tapi dia lihat Yesusnya. Ngerti katakan apa? Mungkin sama orangnya dia langsung apa bahasa Jawanya? Apa gitu? Ilfil atau apa aja nggak ngerti saudara. Atau langsung menjauh. Nggak masalah. Saya asal jangan kepahitan. Anda membatasi diri better. Saya pernah ngomong, kalau ada orang gini, Pak saya sama pelayanan ini sudah sempat bentrok. Apa yang harus saya lakukan? Saya sempat kepahitan Pak. Nah ini sekarang deket lagi, saya bilang, batasi, tapi tidak kepahitan. Jadi jalannya itu masing-masing, jadi harus konsekuen. Nanti katakan apa? Kalau kamu campurkan, nah itu urapan, perhatikan saya. Anda harus belajar urapan. Urapan itu bergerak sesuai bidang masing-masing. Ada amin? Anda bilang, Pak urapan saya ini gembala umpamanya, ya jadi gembala. Pak urapan saya ini nabi, ya jadi nabi saudara. Pak urapan saya penginjil, ya menginjil, jangan diem aja di rumah. Ada amin? Pak urapan saya ini menghasut orang Pak, bertobat. Ya, jadi saya minta Anda paham dulu, kenapa Tuhan ngomong satu hal yang dalam hari ini. Maka saya ngomong ajaib. Tetapi perhatikan baik-baik. Janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun. Dan jangan metik aja nggak boleh. Jangan apa? Makan aja nggak boleh. Mau metik aja nggak boleh. Itu namanya keinginan muncul. Lihat ranum, kita langsung gatel ini. Waktunya Tuhan ngomong tidak boleh. Bicara masalah apa? Penyalipan daging. Makanya waktu Tuhan ngomong sama saya di hotel tadi. Nanti malam kamu ngomong ini. Tak baca gini. Oh, saya langsung paham saudara. Karena Tuhan ngomong, ini bicara masalah orang-orang yang maunya sendiri. Kalau Tuhan belum ngomong waktunya, dia melangkah sendiri. Ya, dikatakan begini, ayat 24. Tapi pada tahun keempat haruslah, baca sama-sama. Tahun keempat ya, segala buahnya menjadi sebagai apa? Lihat saya ke depan. 3 tahun kamu nggak boleh petik, nggak boleh makan. Lihat saya ke depan. Tahun yang keempat, Anda boleh petik tapi bukan buat dirimu. Setuju angkat tangan? Kita langsung ngomong biasanya. Boleh Tuhan buat gua. Tuhan ngomong belum. Nah itu cara Tuhan. Haleluya. Aminmu kok ngeremeng. Amin. Kenapa? Kenapa orang susah? Kenapa? Ngomongnya karena otaknya juga jalan. 3 tahun lama Pak nunggu Pak. Ranum lagi. Tenang semua ya, tenang dulu. Supaya jangan di luar sudah ditorsi satpam tuh. Dalam jangan gangguan juga. Perhatikan baik-baik. Ya ini kita doa. Saya kasih tahu, saya ada ibadah ini dengan iman. Kita 3 kali ibadah lolos terus sampai sekarang. Meskipun tadi sempat dicurigai, sesuai guys. Ya. Ada amin? Kok dibuka Pak, digerebek, terima di penjara. Umpama. Oh mau kabur sekarang, silakan kabur. Tahu? Saya perhatikan baik-baik. Saya besok ini perjalanan panjang soalnya. Balik Surabaya. Tuhan sudah ngomong timingnya. Nah, lihat saya ke depan dulu. Lihat saya ke depan. Perhatikan baik-baik. Anak-anak tenang dulu. Ya orang tua tanggung jawab. Perhatikan saya ke depan. Saya minta Anda paham, saya harus menyampaikan ini dengan spesifik. Perhatikan baik-baik. 3 tahun nunggu. Tahun keempat nunggu itu sudah gak sabar. Tahun keempat kamu diberkati, Tuhan ngomong juga bukan buat dirimu, tapi kasih buat aku dulu.
Ya, Anda terkenal dengan ngomong apa? Sulung. Ya, buah sulung. Jangan rebutan buah sulung. Apa rebutan buah sulung ya mati masuk neraka, saudara. Hidup dengan iman kok. Ada amin? Amin. Ya, uang itu dari Tuhan, gak usah pikir. Nah, perhatikan saya ke depan dulu. Perhatikan. Jadi perhatikan baik-baik. Ternyata tahun keempat dipetik tidak boleh Anda nikmati. Kita pengen nikmati, nunggunya sudah lama, begitu terima mujizat kita langsung ngomong, oh ini dari Tuhan, kita perlu nikmati. Tuhan ngomong, itu semua buat aku. Setuju kata? Haleluya. Itu namanya prophetic atau pengabdian. Pengabdian sama siapa? Bukan buat manusia, buat Tuhan. Nunggunya, perhatikan saya, nunggunya sudah lama, sudah ranum dipetik, mau nikmati sama teman-teman pelayanan. Kadang-kadang tanda kutip pelayanan kan holy, Tuhan ngomong enggak boleh. Lalu dikatakan begini, ya, barulah ayat 25, pada tahun yang kelima kamu apa? Jadi setelah 5 tahun boleh makan hasil. Pak, saya nunggu masih 3 tahun, kurang 2 tahun. Oh Pak, saya nunggu dah 5 tahun Pak, lewat Pak. Oh masih busuk ya, berarti perlu diperbaiki, ada banyak ulatnya. Dikatakan begini sekali, barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya. Dan ini yang Tuhan ngomong sama saya, saudara. Ini pesan Tuhannya, supaya, garis bawahi, semua baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Hasilnya ini yang Tuhan ngomong, pertambahan. Kenapa kamu nggak dipertambahkan sama Tuhan sampai sekarang? Cenderung kekurangan karena buru-buru nikmati. Ya apa enggak? Tuhan ngomong belum waktunya, mbok pangan aja. Istilah bahasa Jawa sikat, gua emplok. Tuhan ngomong jangan dulu, bukan buat dirimu, itu masih buat aku. Kamu karena nggak keburu-buru, hasilnya nggak pernah dipertambah, cenderung kurang. Nah, keputusan Tuhan. Ada amin. Anda jualan apapun, Anda buka bisnis apapun tengah corona, saya kasih tahu, jualan hand sanitizer, jualan masker, jualan apapun, saudara. Tahu-tahu Tuhan ngomong, kamu belum boleh nikmati hasilnya. Itu yang nalar susah. Bikin kue, belum boleh nikmati hasil, umpama. Itu yang orang, saya kasih tahu saudara, yang ngerti suara Tuhan belum tentu melakukan. Itu kan Tuhan ngomong sama saya, hanya dengar tok, belum tentu melakukan. Itu makanya gagal masuk semua neraka, padang gurun. Makanya saya ngomong satu, padang gurun orang-orang binasa. Ada amin. Halo. Kadang ngomong, Pak, saya udah kebelet Pak, mau nikmati. Tuhan ngomong belum boleh. Amin. Kalau saya tanyain susah apa gampang, kamu latah. Gampang. Nyatanya ya kak ada yang bagus itu. Ya, dengar semua. Tuhan ngomong sama saya gini. Ayat ke-25. Barulah pada tahun kelima kamu boleh makan buahnya, supaya apa? Hasilnya apa? Ditambah. Ditambah tambah banyak apa tambah sedikit? Tapi harus lihat saya ke depan. Poinnya adalah apa? Harus ngerti rencana Tuhan dan waktunya. Banyak anak Tuhan keburu melangkah. Tuhan ngomong belum waktunya, belum boleh nikmati. Karena kamu bergerak dengan emosimu, dengan kedaginganmu. Hasilnya, saudara, tidak pernah ditambahkan. Lihat saya ke depan. Ya, perhatikan saya ke depan semua. Vision, rencana Tuhan sudah diberikan padamu, tapi sampai sekarang mungkin lamban atau mungkin bisa batal. Kenapa? Karena kita buru-buru menikmati hasilnya. Tuhan ngomong tidak boleh, buat aku dulu. Nah, kita kadang cenderung apa? Kelamaan Tuhan. Yang ngatur hidupmu itu Yesus. Makanya banyak Tuhan doanya banyak, tapi sampai sekarang sengsara. Kenapa? Tidak sabar. Apal khotbah diproses tetap. Gini, saya kasih contoh yang paling gampang, ya. Dengan saya baik-baik. Engkau diberkati karena lagi butuh. Begitu engkau diberkati karena lagi butuh, Tuhan ngomong, persembahkan padaku semua. Nah, itu
cara ini Tuhan ngelatihnya. Tuhan, aku lagi butuh bayar cicilan ini, rumah, mobil, sekolah anak. Tuhan ngomong, persembahkan bagiku. Nah itu yang ngomong setelahnya akan dipertambahkan. Kita kadang-kadang tidak bisa. Kalau doamu hanya aku terus, tidak pernah ngerti jalan Tuhan, pasti nggak ngerti. Makanya perhatikan saya ke depan. Bagi orang dunia wajar, bagi Tuhan nggak wajar. Karena gini, apa yang menurutmu baik, bagi Tuhan belum tentu benar. Nah, ulangi ya, catat baik-baik. Menurutmu baik, bagi Tuhan tidak benar. Kita ngomong, baik ini. Tapi Tuhan ngomong, tidak benar, anak. Tidak benar. Kalau tidak benar, resikonya kamu tanggung sendiri. Itu yang saya sering ngomong di pelayanan manapun. Kalau Anda melangkah, baik Tuhan, Tuhan ngomong, tidak benar di depanku. Ada resiko yang harus kamu tanggung sendiri. Berarti katakan amin. Dan resikonya itu bisa lama tergantung hatimu. Semakin keras hati, semakin muter lama-lama. Anda boleh pakai ayat apapun. Saya sering ngomong di hamba Tuhan. Kamu boleh ngomong apa-apa ini firman. Tetap tolak ukurnya hatimu. Kamu gak bisa nipu. Kamu boleh mulut manis dengan firman. Tuhan lihat ini. Anda boleh debat dengan canggih. Tuhan tetap lihat hatimu. Ini menentukan masuk neraka atau sorga. Ada amin. Nah ini yang saya ngomong. Saya dikasih firman ini supaya hasil ditambahkan. Saya mau tanya buat Anda ya di rumah juga. Siapa yang pengen setelah malam ini engkau ditambah-tambahkan sama Tuhan? Sujud angkat tangan. Bukan masalah. Tuhan ngomong sama saya bukan masalah. Blessing ya katanya. Tinggi-tinggi. Anda harus tahu caranya. Buat Tuhan dulu. Setuju? Nah saya ke depan. Kamu lagi doa buat berkat, tahu-tahu terima berkat, Tuhan ngomong itu buat aku. Terima berkat lagi, wah ditambahkan 100 kali 4 ganda. Tuhan ngomong, itu buat aku. Kapan Tuhan jatahku? Tuhan ngomong, tunggu. Itu yang saya ngomong firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Mau ambil mikir. Kok berat ya? Salah datang gua. Padahal saya kata, orang diberkati, saya kata Tuhan nomor 1. Amin. Karena nomor 1 Tuhan. Ya, tak cari firman. Saudara coba lihat Bilangan pasal 32. Ayat yang pertama. Bilangan 32 ayat yang pertama. Bilangan 32 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin? Nanti baca lagi di rumah saudara. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, perhatikan, ternaknya banyak. Dikatakan bahkan sangat banyak sekali. Perhatikan, ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu apa? Tempat yang baik untuk. Nah, saya minta Anda lihat saya dulu. Dia ternaknya sangat banyak, begitu banyaknya. Ingat tuh baik-baik. Begitu lihat Yaeser, mereka langsung otai jalan. Oh ini baik untuk peternakan. Secara umum baik buat manusia, tapi belum tentu destiny. Nah kita kadang-kadang hanya puas di seperti itu. Ayat 2. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, perhatikan perkataannya. Imam Eliezer dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Eleale, anak-anak tahun tenangan, Sebam, Nebo, dan Beon. Saudara lihat ayat yang keempat. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk siapa? Perhatikan, itulah suatu negeri yang garis bawahi baik. Untuk apa? Peternakan. Dan hamba-hambamu ini apa? Dan dia ngomong secara wajar, saudara. Ternakmu banyak, ini cocok ini. Lihat ya, anak Tuhan kalau ini yang main, saudara. Suara Tuhan pun bisa dinalar. Ya, lalu dikatakan gini, 5. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu atau izin-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai apa? Milik. Janganlah kami harus apa? Sungai Yordan.
6, 1, 2, 3. Jawab Musa. Semua baca. Semua. Dan kamu apa? Ya saya ngomong anak Tuhan tuh ya kan saya ke depan. Kenapa firman tadi Tuhan tunjukkan? Karena nonton itu cepat puas. Tak nikmati Tuhan ngomong, buat aku dulu. Lagi dapat berkat, buat aku dulu. Dapat pelipat gandaan, buat aku dulu. Lalu kamu ngomong, kapan jatahku Tuhan? Udah ini aja lah. Akhirnya terpaksa kamu ambil yang sebenarnya buat Tuhan. Sejak itu tidak ditambah-tambahkan lagi. Seperti ini juga, kami nggak usah perang, di sini saja. Kenapa? Capek. Ya, anak Tuhan itu kadang-kadang kalau dia saya kasih tahu ada keletihan sendiri. Nah, lihat ayat berikutnya 1, 2, 3, 7. Mengapa kamu hendak membuat enggan ke negeri? Dan saya ke depan dulu. Ya, saya minta Anda catat ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, Eser itu baik. Lihat semua yang di kanan kiri, perhatikan baik-baik. Ya, Eser itu baik, tapi dengar baik-baik. Yang Tuhan mau bukan ya Esernya, seberangnya. Halo, kita ini bangga di ya Esernya. Maka saya kata Bapak dengan suara Tuhan itu lakukan. Ojo dipikir gini. Makanya banyak anak Tuhan berantakan rumah tangga, berantakan hidupnya. Kenapa? Hanya puas ya Eser. Tuhan ngomong, bukan ini, seberang. Nah kita nyebrang, kita nggak mau. Kenapa? Ngelawan arus. Makanya tadi dikatakan, kalau sudah berbuah, kamu belum boleh nikmati. Aku dulu. Pada tahun kelima, kamu boleh memakannya, aku akan tambahkan. Nah ini nunggu ini loh. Yang anak Tuhan kadang-kadang apa? Tidak bisa ngerti. Ngerti kata-kata apa? Ya, saya ingat dulu, tahun berapa saya lupa. Ya. Ada berapa anak dari TSOA tanya sama saya begini, Pak, nubuatin kami dong. Saya bilang oke. Kalau ada nubuatan gua sampaikan, kalau enggak ya gak usah, mosok bikin-bikin sendiri. Ya, saya cuma sampaikan begini. Pertanyaannya, saya minta Anda konsen orang tua, perhatikan. Dia saya ngomong begini, kalau Tuhan suruh kamu bikin bahtera, mau lakukan gak? Nggak ada yang jawab. Saya tanya lagi, kalau Tuhan suruh kalian bikin bahtera, mau lakukan apa tidak? Karena kotamu dalam tempo sebulan tenggelam. Saya tahu, jawabnya lama. Lalu Tuhan ngomong sama saya langsung audible. Banyak umatku hanya ingin dengar suara Tuhan, tapi belum tentu melakukan. Itu yang saya ngomong, ya Eser tok. Dia sudah bertumbuh cepat, dia sudah naik cepat. Ternyata pengalaman itu tidak membuat rohnya naik lagi. Stuck, disuruh nyebrang lagi, tantangan lebih gede. Nyebrang, kita ngomong cukup di sini aja, wis cukup. Nanti dipandang orang ini aku apa? Merek mungkin. Dipandang orang nanti, wah terlalu ngeruh. Umpama, oh enggak, kita masih makan pecel. Saya masih makan nasi goreng. Saya ingat dulu ada anak mau bunuh diri ya, bukan bunuh diri ya, nggak tahu bagaimana soal. Kepalanya dibentur-benturkan tembok. Cewek ini, aku mau mati. Kenceng soal, karena saya di kantor itu saya dengar, jeduk kenceng soal. Yang lainnya itu orang-orang melayani bilang, jangan sakit, ya jelas sakit. Dibenturin tembok. Aku mau mati ya cewek itu. Harus tangani dengan urapan ya, jangan ditiru. Yang di rumah juga jangan ditiru. Saya lihat, lalu saya keluar. Saya lihat anak cewek ini. Ya. Saya lalu bilang sama dia. Yang lainnya kan lihat. Jangan. Biarin. Saya bilang sama dia. Kepalamu benturin lebih keras lagi. Kurang keras. Ingat ya, jangan ditiru yang di rumah. Harus ketepatan namanya. Karena cenderung orang tuh niru. Bahkan baju hamba Tuhan pun ditiru. Dia berpikir urapan Tuhan turun. Kagak itu lapisan luar, bukan roh. Cara doanya pun ditiru, itu hanya lapisan luar, bukan roh. Saya ngomong sama dia, kepalamu benturin lebih keras. Gak jadi benturin tuh, diem. Lalu dia sujud, nangis. Saya bilang sama dia, kan itu ada orang-orang lain, saya bilang gini, nasi goreng masih enak mau mati, goblok kamu.
saya tinggal. Bertobat itu. Jangan dilus-lus, makin kurang aja. Saya kasih tahu, nangani harus tepat tuh. Belum tentu semua sama. Nanti jangan orang mau loncat betulan. Anda harus tepat. Ketika katakan amin. Harus tepat. Ada amin. Saya nangani gini sering. Makanya perlu ya esermu geser, pindah supaya lebih peka, lebih punya iman. Jangan diem. Saya di sini aja Pak, aman Pak. Sedangkan itu masih biasa. Karena Pak, kamu sudah memakan hasilnya. Tuhan ngomong, itu buat aku dulu. Tahun kelima, kamu akan makan, baru aku tambahkan. Nah kita ini maunya tambahkan, tapi tidak mau proses. Betul apa enggak? Betul. Nah iya, setuju? Angkat tangan lalu. Nah baca lagi. Saya baca ayat yang ke-7 sekali lagi. Mengapa kamu hendak membuat apa? Semua baca. Enggan. Ya saya, rupanya saya minta Anda catat ya. Orang takut itu bisa transfer. Satu orang takut nih, bisa ke transfer yang lain. Ya apa enggak? Ya. Apalagi dengan omongan. Orang punya iman juga bisa transfer ke orang lain. Setuju kata? Orang khawatir bisa transfer semua. Jangan buka pintu dulu, apa? Nanti kejatuhan genteng. Akhirnya jadi takut. Ya, maka saya minta Anda paham ini. Mengapa engkau buat enggan hati orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Maka bangkitlah, ini hasilnya. Bangkitlah murka Tuhan pada waktu yang apa? Itu dan ia bersumpah atau Tuhan itu mengatakan firman. Kalau saya baca lebih keren tapi habis. Dan saya ke depan dulu. Perhatikan saya. Ibadahnya saya kasih tahu saudara. Perhatikan baik-baik. Jadi karena dia tidak mau menyeberang atau kita tidak mau menyeberang, kita menikmati dulu pada hasilnya buat Tuhan, kita ambil dulu, saya kasih tahu, murka Tuhan akan turun padamu. Ini yang saya ngomong, jangan sampai terjadi padamu. Setuju nggak? Belajar apa? Tahan diri. Anda diberkati atau Tuhan ngomong, bukan buat kamu. Loh, Tuhan aku butuh, aku udah doa. Angkanya pas lagi. Tuhan aku berdoa 30 juta turun. Pas orang tahu ngasih 30 juta. Kita terima. Oh doa aku dijawab. Atau Tuhan ngomong bukan buat kamu. Nah itu hasil. Hasil apa? Hasil gemes hatimu Tuhan. Ngerti gemes ya? Gemes itu jengkel ya. Tuhan. Engkau ini Tuhan. Tuhan kok kebangetan sih. Saya kasih tahu. Anda mungkin boleh ngomel. Mulut kadang-kadang kita itu pembohong kadang-kadang. Baik, oh puji Tuhan. Di sini remuk ini remuk. Anda mungkin boleh, paham ya, mulutmu boleh ngomel, tapi yang penting hatimu jangan ngutuk itu. Ada ngomong prosesnya terlalu berat, mungkin ngomong gitu, itu terucap. Kenapa? Tetap daging. Tapi roh ini harus percaya firman di atas segalanya. Setuju kan? Ada yang ngomong, Pak, saya dikhianati berkali-kali, Pak. Masuk kantor ini dikhianati, masuk kantor dikhianati. Jangan ngutuki Tuhan. Hati. Ada amin? Ya, saya minta Anda paham dulu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melanda negeri dan buat enggan hati orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Lihat firman Tuhan lagi. Ajari supaya Anda boleh ditambahkan. Siapa yang mau tambahkan angkat tangan? Ya, aminmu ini lakukan ya. Amin, amin. Soalnya dapat pewahyuan ini gak gampang saudara, harus tanya Tuhan. Kok asal khotbah tok sih saya nggak biasa. Markus pasal 4 ayat yang ke-24. Nanti baca lagi di rumah, kalau perlu di rumah baca yang kenceng nggak apa-apa saudara. Saya percaya satpam nggak akan keganggu, percaya saya. Markus 4 ayat yang ke-24. Baca yang keras 1, 2, 3. Lalu ia berkata lagi, semua baca. Camkanlah apa yang kamu dengar. Garis bawahi, ukuran yang kamu pakai. Terus dan di samping itu akan apa? Jadi begini, saya ke depan. Anda mengimani sesuatu itu ukuranmu. Dan Tuhan ngomong, kamu mengimani itu baik. Dan aku setujui. Nah ukuran itu diukurkan padamu. Saya kasih tahu nih, bisa gagal atau bisa jadi. Saya ulangi, Tuhan, aku mengimani Tuhan punya rumah yang besar. Baik.
Tapi saya jelaskan ke depan, akan diukurkan kepadamu. Sanggup apa orang? Aku percaya. Diukurkan sama kamu. Lalu Tuhan akan lihat, oh buat kamu jangan terlalu besar, sing biasa-biasa saja. Ada amin. Amin. Saya ingat dulu ada orang tak doa, Pak saya doakan punya istri yang cantik, terus bagus Pak. Itu permintaannya normal. Saya doakan punya istri yang sangat jelek Pak. Oh gampang, nggak usah didoakan. Saya bilang, ini yang cantik. Saya bilang, oke. Tinggi badan, tinggi Pak. Tentu minta kadang-kadang lebih tinggi dari kamu apa enggak? Ya pokoknya tinggi Pak. Dalam nama Yesus. Saya doakan saudara, nggak tahu. Tapi saya kasih tahu. Itu saya nggak ketemu lagi. Tapi ada yang saya ingat saudara. Ada seorang yang sudah umur belum married. Maaf ya, umur sekali belum married. Tahu dari mana? Karena dia yang ngomong di depan banyak orang. Ini cuek super luar biasa. Jadi dia waktu pas altar call giliran kesekian, dia buka tangan, dia bilang gini, Pak Yeremia, doakan saya supaya nikah. Maaf sudah, ini jeleknya anak Tuhan. Kalau udah kenal firman, pada pengadilannya lebih tinggi. Sudah tahu? Orang kanan kiri. Lihat saya ke depan. Orang kanan kiri saudara. Lihat dari atas sampai bawah wanita ini. Pandangan itu sudah menghakimi. Serius. Naik mobil apa ke sini? Oh, naik motor. Enggak, kadang-kadang penghakimannya haleluya. Dia lihat dari atas sampai bawah. Minta merit. Lalu saya bilang, loh, ibu belum nikah? Belum. Biasanya juga usia. Masih daging. Masih pengen nikah? Masih Pak, saya kan wajar. Oh iya. Normal, dia ngomong normal Pak. Oke. Saya mau tumpang tangan, dia sudah keburu ngomong. Saya minta Pak yang lebih muda. Wah itu permintaannya Sir. Ya rada merepotkan yang doakan saya rasa, tapi enggak lah. Ya, saya minta yang lebih muda. Orang lain Pak, mungkin hanya ketawa. Anak Tuhan tuh kadang-kadang ngetawanya itu ketawa ngece bahasa Jawanya, ketawa menghina. Saya kasih tahu saudara, saya doakan, jadilah seperti imanmu, nikah sama yang lebih muda, terjadi. Ayo, ukuran yang kau pakai diukurkan padamu. Jangan aja dong, Pak, istri satu kurang Pak, 2 dong, 3 dong. Wajar, cari hamba Tuhan lain. Ukuran yang kamu pakai. Ada amin? Amin. Pak saya minta yang sudah mau mati Pak. Oh haleluya banyak. Atau Pak saya cari yang muda. Saya mesti kadang-kadang ngomong. Agak bercanda saya. Meskipun saya nggak menghina saya. Mudanya itu SMP, SMA. Jangan Pak yang itu. Nah, tapi sekali lagi yang kita doakan. Tapi yang menjawab Tuhan. Kita bukan Tuhan loh, ngerti katakan amin. Karena Elia sekali doa api Tuhan turun. Tapi begitu satu tempo saudara, begitu api Tuhan turun, dia harus berdoa selama berapa kali? Halo, yang lihat awan itu muncul 7. Dia harus suruh bujangnya. Bujangnya itu orang yang dekat, yang ngerti hatinya. Dia habis doa, dia lutut taruh di sampai begitu ya saudara, kepala ditekuk begini, lalu dia doa. Kamu lihat, ingat tuh, tidak pernah turun hujan. Dia doa. Kamu doa. Coba lihat, ada awan apa tidak? Bujangnya naik? Tidak ada. Bujangnya turun, untung bujangnya rohani. Coba bujangnya kurang rohani. Pertama naik masih, tidak ada dia. Doa lagi. Naik lagi. Naik itu tinggi. Tidak ada. Dua itu. Sudah saya duduk sini aja ya. Pak Elia doa di bawah. Teriak aja, lihat lagi. Itu saya kasih tahu. Hasil yang pertama kamu makan dulu. Tidak pernah ditambahkan. Kenapa? Ukuranmu. Betul apa enggak? Turun lagi kan capek. Saudara. Lihat lagi. Mulai, katakan dia turun. Mulai garuk-garuk. Penghakiman biasanya. Tadi dijawab. Sekarang berapa kali? Urapannya sudah hilang. Ini anak Tuhan. Betul apa enggak? Urapannya sudah kurang.
Saya jadi Elia sambar petir. Naik berapa kali? 7 kali. Ya, 1 naik nggak ada, 2 naik, 3 kali, ini sudah klimaks sebetulnya. Naik lagi. Ya lihat gini. Geleng-geleng udah cek itu sudah kurang ajar semua. Coba ya, maaf ya, kamu punya orang suruhan di rumah. Naik ke pasar. Corona nanti ketularan. Gak ada, darah Yesus berkuasa. Ya, ngerti? Setuju? Ukuranmu ini apa? Sekarang ini, imanmu ini apa? Saya sempat ngomong, kalau iman, maaf, lihat saya ke depan. Kalau imanmu, Pak, saya mengimani, Pak. Saya ini mau beli sate, Pak. Kok saya iman lah ya, sate ya. Sudah pasti bisa, Pak. Iman itu, perhatikan baik-baik, iman itu juga perlu doa. Tapi iman itu sesuatu, saya mau kasih definisi. Ada rasanya iman. Siapa yang ingin tahu rasanya iman? Angkat tangan. Iman itu melampaui apa yang kamu pikirkan. Itu ada rasanya. Kenapa rasanya apa? Hatimu cekot-cekot. Di luar kemampuanmu. Itu iman. Kalau masih dalam kemampuanmu, tetap ada iman. Tapi gak ngotot. Itu namanya yaeser sama keseberang itu beda. Ini tujuannya ibadah minggu. Sebenarnya gua mau relax, Tuhan ngomong minggu ada ibadah. Ngerti, katakan amin. Saya udah berapa kali? Harus dari Bogor terus sini. Kalau enggak saya ibadah di Bogor, Tuhan ngomong minggu Jakarta kamu. Khotbah lagi Tuhan. Khotbah lagi sampaikan. Nah ini firman nih. Yang datang nggak ada yang kebetulan, yang dengarkan juga sama. Cuman yang datang kan nggak kelihatan mukanya. Mungkin senggol-senggolan kan mungkin. Tapi dengar baik-baik. Ini yang saya ngomong. Kalau Anda diukur belajar ke depan, Anda diukurkan, Anda minta mau boleh tinggi, ukurannya itu nyampe nggak? Halo? Ada amin? Oh pasti Pak. Dan ngomong sebentar, aku yang menentukan. Nah ini yang kamu tidak terima. Ya Bora, Tuhan yang menentukan, kamu gak terima. Nah bisa Tuhan, aku minta imersi kok. Kok datangnya mobil odong-odong umpama. Ada umpama. Tuhan ngomong, ini dulu belajar setia. Odong-odong capek Tuhan. Maka saya bilang, hasil pertama, hasil kedua selama 3 tahun, 4 tahun, tidak boleh kamu nikmati. Kamu keburu, sehingga apa? Yang sebetulnya jatahmu ditambahkan, berhenti. Kalau firman ini disampaikan malam ini, berarti ini start mulai awal lagi. Setuju apa tangan? Start sesuatu yang harus kamu perbaiki. Start. Bukan kembali dari awal. Enggak, Yesus baik. Start sikap hati yang baik. Ini kesempatan. Buat yang dengarkan juga. Mungkin kamu terlalu nyerobot hasil Tuhan. Jatahnya perpuluhan mungkin kamu ngomong Tuhan, tak pakai dulu ya. Nah, umpama. Itu sudah dosa, maling namanya. Ya, lihat. Ayat yang 25 dari Markus pasal 4. 25, semua baca sama-sama supaya terbuka otaknya dan rohnya juga nangkep. 1, 2, 3. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apa? Percaya, katakan amin. Ngerti gak maksudnya? Ngerti ya? Kamu semakin nahan, Tuhan ngomong, berarti kamu ini maaf ya. Tadi Tuhan ngomong, ini roh pelit perlu ditengking. Kamu tahan gini, Tuhan aku butuh, siapa yang mempunyai akan ditambahkan. Lalu kamu ngomong, oke Tuhan buat engkau, pleng. Mendadak malah pertambahan terjadi. Setuju nggak? Oh Pak, saya nabur rokok Pak, sesat saudara. Lihat saya ke depan. Seperti saya ngomong, saya ngomong ini karena saya ngalami dan saya lakukan. Ingat tuh, jangan korban nggak ngelakukan. Jadi, lihat saya ke depan. Kita tidak punya, Tuhan ngomong berikan karena akan ditambahkan. Lepasin dulu semakin, dengar ya apa yang saya tulis, apa yang Anda catat. Semakin kamu tahan, nanti sama Tuhan dipaksa, sakit semua. Karena siapa yang mempunyai akan diberi. Siapa yang tidak mempunyai, dia bilang, Tuhan semakin habis, sama Tuhan dihabiskan sekali. Ada amin? Amin. Maka saya bilang dalam nama Yesus ini Anda harus paham.
Ya, jadi kalau Anda diberkati, Anda bilang, Tuhan ini buat aku. Bagaimana? Hasil pertama 3 tahun, 4 tahun tidak boleh. Umpama itu tempo dari firman ini ya. Tapi sebetulnya aplikasi dari perjanjian baru, sekali kamu terima berkat, lalu Tuhan ngomong itu buat aku, kasihkan langsung. Jangan dipikir, wah aku butuh Tuhan. Belajar taat. Itu yang nanti kamu akan mengalami pertambahan setelah malam. Setuju nggak? Nah, ini susah apa gampang? Gampang. Yang bikin susah apa? Ya, imanmu bertarung dengan utak. Ada amin? Ya. Lihat Roma 16. Saya akan tutup. Yang penting Anda ngerti semua tentang pewahyuan ini, supaya Anda mengalami percepatan. Roma pasal 16 ayat yang ke-19. Roma 16 ayat yang ke-19. Sudah dapat, katakan amin. Nah, baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Kabar tentang ketaatanmu telah apa? Terdengar oleh siapa? Semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi bijaksana. Terus percaya, katakan amin. Bijaksana terhadap apa yang baik dan yang bersih terhadap apa yang jahat. Ya, saya minta Anda catat aja, jangan tanya-tanya. Maksudnya apa Pak? Doa sendiri. Maksudnya apa? Karena Tuhan tuh kok telepon kemarin ada yang nanya, maksudnya apa Pak? Ya, saya bilang doa sendiri, minta hikmat. Saya gak ngerti. Doa. Enak anak Tuhan tuh minta instan, ya apa enggak? Maksudnya apa Pak? Aku mumet Saya enggak. Yang bikin mumet karena kamu berpikir. Nanti kalau kamu doa, nanti kan Tuhan kasih remanya. Oh ini. Sekali lagi, kabar tentang ketaatanmu. Jadi dan saya ulangi kembali ke ayat yang tadi pasal apa? Lihat saya teman-teman. Ya, saya mau tutup. 3 tahun kamu boleh menanam, tidak boleh memetik dan tidak boleh memakan. Itu pun sudah susah. 4 tahun selesai itu kamu boleh petik atau kamu tidak boleh kamu makan, tapi serahkan sama Tuhan. Baru tahun yang kelima boleh kamu makannya. Setelah kamu taat ini, baru kamu akan mengalami pertambahan. Yang buat kita nggak ditambahkan, kenapa? Karena emosimu lebih dulu. Dan yang parah, saudara, kau berpikir dari Tuhan. Oh Tuhan, sudah waktunya ya Tuhan. Jeripaya ini, kamu angkat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik Tuhan, Tuhan ngomong, bukan jatamu. Ayo, haleluya. Amin. Bukan jatamu. Ada amin? Hal-hal begini ini sering saya alami, saudara. Saya harus sampaikan ini. Tak tambahin satu firman lagi supaya lebih oke. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Sudah dapat, katakan amin. Mari baca sama-sama supaya datang ini bukan karena rutinitas. 1, 2, 3. Berbahagialah orang, garis bawah yang apa? Dasar ke depan, saudara. Ngerti gak bertahan? Tuhan juga ngomong sama saya, bertahan itu apa? Lakukan kehendak Tuhan, meskipun dagingmu ini sakit. Nanti kamu tahu, nanti di sorga, saya pernah dibawa Tuhan ke sorga, saudara. Itu semua suasananya enak. Kamu gak akan berpikir seperti dunia sini. Ada yang ngomong gini, Pak, nanti di sorga itu saya boleh bisa berpikir gak? Oh temanku ini kok gak ada, mati masuk neraka. Gak ada, saya bilang, gak ada. Pikiran seperti itu nggak ada. Nanti kamu bisa, temanku. Sorga itu sukacita. Saya lihat buahnya tuh ranum. Ngerti ranum ya? Dipetik nggak pernah, saya kata tidak pernah habis. Ada yang tanya lebih iseng, Pak, durian di sana pakai ngoncek itu apa sudah tersedia Pak? Nanti tak tanyakan Tuhan. Mungkin kamu praktek aja di sini, makan dulu. Alat Tuhan itu kenapa? Saya tahu kadang-kadang tanyanya tuh pernah tanya begini, maaf ya, Pak di sorga, dia tanya begini, di sorga itu bisa nggak? Saya sempat tanyakan sama Tuhan gini, bisa nggak saya selingkuh?
Tapi dengar, tapi Anda mungkin ketawa, tapi ini pertanyaan orang baru bertobat wajar, jangan hina pertanyaannya. Bisa nggak saya kepahitan? Ingat ya, ini yang tanya orang yang baru bertumbuh. Jadi saya minta Anda paham. Kecuali dia udah plan tanya begini ya goblok saya. Tapi kalau ini orang baru bertobat, baru lepas, dilepaskan dia tanya, bisa nggak di surga nanti saya? Dia ngomong apa ya? Pikiran jina. Saya tahu, saya langsung ngomong sama dia. Segala yang kamu katakan di surga tidak ada. Karena apa? Kasih Allah sempurna, sangat sempurna. Pikiran apapun itu pikiran ilahi. Jadi jangan kamu samakan di dunia ini. Jadi mumpung kamu, maaf ya, saya ngomong ini di rumah juga dengar. Mumpung kamu sekarang lagi bertarung, nangis, nikmatono, setuju angkat tangan. Nanti di surga nggak ada, setuju angkat tangan lo. Ada amin? Amin. Di surga nggak ada, bergumulan, selesai. Ya kalau masuk surga pak, neraka, ya itu salahmu. Nah saya dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan. Dalam apa? Dan saya ke depan, engkau sudah dicoba Tuhan, mungkin dalam keuangan, dalam macam-macam. Herannya waktu diberkati, Tuhan ngomong, bukan buat kamu, buat aku dulu. Yaitu saya ngomong, hasil pertama, sampai nanti tahun keempat, tidak boleh kamu terima. Kasihkan buat Tuhan. Baru tahun kelima, boleh makan. Setelah itu, nah ini saya ngomong, ditambahkan. Ayo coba lakukan. Bukan dan lagi, angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, duit ini Tuhan. Kok saya kasih tahu, saya yang pengen ngalami, saya kasih tahu ya, pengen ngalami terobosan dalam keuangan, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Meskipun sudah kaya, minta kaya lagi terserah. Amin. Yang penting jangan cinta mamon, angkat tangan. Percaya katakan amin. Amin. Kasih tahu, turunkan. Ya saya tenang dulu. Nah, uang saya kasih tahu. Ini orang tua saya lihat juga. Kemarin salah satu papa saya juga sudah di sorga. Perhatikan ya. Saya dulu suka mengumpulkan uang receh. Buat apa? Tak tabung. Setiap ada tempat bukan tabungan, kotakan atau apa, saya kumpulkan uang receh. Saya masukkan, bahkan saudara, ini masih hidup, ya haleluya, masih motivasi palsu saudara. Ngerti motivasi palsu? Belum bertobat waktu itu bahkan. Jadi saya nyapu rumah supaya dapat uang receh dari mama saya. Ya, dapat uang receh, saya tabung. Sampai kalau padat itu enak, seneng denger rasanya. Kocok-kocok begini. Seneng. Meskipun itu buat sesuatu yang maaf ya, yang dosa. Ada yang dulu minum dan ngerokok. Tapi nabung. Nah, setelah bertobat sama nabung. Tapi buat yang holy. Receh juga. Tapi sudah tahu ketekunan. Ketekunan itu salah satunya itu. Maka saya bilang, saudara, apa yang saya tabung itu buat apapun perjalanan hidup dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Maka saya bisa khotbah karena melakukan. Lalu Tuhan ngomong sama saya, nabung. Saya ingat saya waktu penglihatan dolar turun. Wah, pikiran ini langsung ngomong gini, waduh, engkau kirim orang kasih aku dolar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata enggak, saya disuruh Tuhan khotbah ke luar negeri. PK-nya apa? Jujur, dolar. Otak kita berpikir apa? Orang kasih dolar, itu licinya orang kadang. Ya. Nah, makanya saya bilang, keuangan pun ini nabung saudara. Dan akhirnya meskipun saya nabung, Tuhan ngomong, kasih, tabur. Ya kasih saudara, jangan disimpan. Hasil pertama, semua dengar baik-baik supaya kamu diberkati. Belum tentu buat kamu, buat Tuhan. Kamu nabung sudah lama, oh Tuhan aku nikmati, Tuhan ngomong. Tahun kelima baru boleh. Belum boleh sekarang. Itu yang namanya pengabdian. Setuju angkat tangan. Tuhan ngomong, gampang Pak, praktek kok malam ini. Ada amin? Kau nabung mas sampai kota penuh, berat Tuhan. Ini ratusan juta Tuhan ngomong, bukan buat kamu. Itu Tuhan ini, itu Tuhan. Bukan Tuhan yang ditengking malah. Oh pendakwa. Karena saya pernah cerita seorang nabi tua, saudara. Saya sering ngomong ini. Dia bilang sama saya, kamu tahu saya dapat uang 1 koper. Dia habis doa dapat uang 1 koper kan, orang tahu kasih dia. Dikasih, dilihat uang betulan, taruh mesbah seperti ini. Lalu dia doa. Doanya begini, saudara, dari sini ke sini.
Dia doa, engkau baik. Zaman dulu lagunya itu sudah. Give them. Wah itu, dia doa. Muter gini sambil pegang uangnya supaya nggak kabur. Tengah-tengah begini, suara di atas ngomong begini. Uang itu bukan buat kamu. Ada amin. Langsung hilang suaramu. Kenapa? Ukuran yang kamu pakai diukurkan padamu. Ini yang contoh. Uang satu koper loh. Bukan satu dompet, satu koper. Sampai tengah begini ada suara. Uang itu bukan buat kamu. Ditengking suara, satu koper. Mungkin pas satu dompet gak ditengking, satu koper tengking loh. Setan pendakwa keluar. Dalam nama Yesus. Roh Kudus musuh Yesus pikir. Dia yang tahu. Dia balik doanya, bukan lagi ke sini, balik ke sini. Ini contoh pengen ditambahkan ya. Kalian harus ingat, kalau kamu di tengah sekarang resesi nggak kerja, jangan kamu lupakan ini firman. Kamu lakukan bagian Tuhan, maka ditambahkan. Siapa yang percaya terima. Lalu dia balik, saudara. Dipikir suara Tuhan berubah, dia balik gini. Terima kasih Tuhan. Wah, perang yuk. Sampai tengah herannya Tuhan tetap ngomong, bukan buat kamu. Saya tahu tolak ukurnya di mana? Hati. Bukan di sini. Oke, banyak Tuhan apa? Mati masuk neraka. Bertobat sih bertobat, tapi binasa juga. Pelepasan berkali-kali tetap mati. Saya tahu dia ngomong apa? Buat siapa tuh? Kenapa? Orang kok saya tanya buat siapa? Hatinya mulai terbuka meskipun berat. Lebih baik jujur sama Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, buat orang nanti jam 8 malam akan datang ke rumahmu. Ini jam berapa? Sudah lewat. Dan herannya dia bilang gini, Tuhan, jam 8 malam loh Tuhan. Lebih daripada itu bukan daripadamu, kurang daripada itu bukan daripadamu. Dan herannya Tuhan itu menepati jam 8 malam pas. Orang ketok pintu rumahnya. Dia berpikir zaman dulu mungkin belum bel, nggak tahu. Dia berpikir istrinya karena uang bersama. Ingat loh ya, suami-suami itu jangan satu disimpan. Sembunyikan. Dia lihat orang yang datang, anak tenang dulu. Orang yang datang butuh uang banyak. Lalu Tuhan ngomong, itu uang buat dia semua. Nah ini saya ngomong, hasil pertama tidak boleh memakan. Dikasihkan satu koper, ambil. Ngomongnya mantap, mungkin lagi peperangan antara daging dan roh. Sama mungkin ada marah, saya percaya masih daging. Marah-marah sedikit, tapi yang penting dia melakukan. Ada mungkin boleh ngomel Tuhan, berat tapi melakukan, Tuhan mau nanti sama Tuhan diubah. Nanti katakan amin. Yang heran tuh ngomong gak ngomel tapi gak melakukan, itu kurang ajar. Ambil. Wah. Lalu dia bilang sama saya, kamu tahu malam itu terjadi 2 tangisan. Saya lihat mukanya ini. Kamu tahu, pertama tangisan bahagia. Datang kiri, pulang kaya raya. Yang kedua tangisan apa? Dia ini penyalipan daging. Ini saya ngomong, kalau kamu ingin ditambahkan. Terakhir, kamu serahkan sama Tuhan dulu keuangan. Biar Tuhan yang ditinggikan. Baru semuanya akan ditambahkan. Ngerti kunci ini hari ini? Ngerti katakan amin? Nah, lihat sekali lagi ya. Saya tutup Yakobus pasal pertama yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila garis bawah ia sudah tahan uji apa? Nah ini terus yang dijanjikan Allah kepada barang siapa apa? Saya kasih tahu, sorga dan ada gandeng-gandengan pengangkatan enggak. 2 orang 1 bisa terangkat. Maka ini firman buat kamu semua. Kalau Anda ingin mengalami terobosan, saya mau tutup. Semua perhatikan orang tua juga yang bertanggung jawab buat anaknya. Ajari anakmu ini. Belajar, tahan dirimu. Kalau Tuhan ngomong bukan buat kamu, jangan nikmati. Gak akan ditambahkan. Ada amin? Mari bagi berdiri semua, kita tutup. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Sudah dapat katakan amin? Wahyu pasal 3 ayat 10.
Saya minta Anda aktifkan rohmu di tempat ini, saudara. Ini mulai start sesuatu yang baru. Ya, kalau firman disampaikan berarti sesuatu yang baru terjadi sejak malam ini. 10, 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun. Apa tekun dibicara? Doa sampai mujizat terjadi. Doa sampai dengar suara Tuhan. Tekun. Menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau pada hari apa? Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam. Tekun. Pada tempat ini, ingat baik-baik. Kalau Anda bilang, lihat saya ke depan dulu. Anda berdoa, Tuhan, solusi masalahku apa? Kamu doa sampai dengar suara Tuhan, sampai dengar, sampai tekun, sampai dengar petunjuknya, itu namanya tekun. Apapun Tuhan bisa pakai cara peneguhan, doa sampai tekun. Nanti katakan apa? Tapi kok Tuhan udah ngomong seperti saya orang-orang tadi tanya, lakukan. Jangan hanya dengar suara Tuhan, tapi tidak melakukan. Lakukan. Ada amin? Maka saya bilang, dulu uang saya recehan gitu. Saya bilang, Tuhan, setelah saya bertobat ya, ikut engkau, motor saya malah hilang. Saya kok ingat jadi. Bertobat ini, pikiran orang tuh mulu kadang-kadang. Orang bertobat itu pikirannya tinggi, gak apa-apa sih, masih rohana. Saya bilang, Tuhan, aku bertobat, berkat-Mu ajaib Tuhan. Saya khotbah retreat pertama kali. Retreatnya bicara gini, temanya menang atas pengujian. Saya khotbah banyak orang jamaah. Dengar ya, motorku hilang, dicuri. Itu motor satu-satunya, motor yang menjadi kekasih saya, hidup saya. Dicuri dengan sukses. Itu motor saya satu-satunya. Saya ingat sudah, peristiwa ini saya ingat, supaya saya baikkan buat kamu. Jangan Anda berpikir saya ikut Tuhan, maaf ya. Langsung, melimpah, belum tentu. Proses dulu di depan. Susah-susah dulu. Berdarah-darah dulu. Tangisan-tangisan dulu. Kalau kamu tekun menantikan Tuhan, Tuhan akan lindungi kamu dari pencobaan. Setuju nggak? Bergumul dulu, teriak-teriak dulu, gigi sakit dulu, tenggorokan sakit semua. Itu. Motor saya hilang dengan sukses. Saya lihat apa? Malingnya saudara bawa motor saya. Saya bakar berapa jimat itu orang-orang yang dititipkan. Hitam-hitam saudara. Jimat hancurkan. Malaikat di sebelah gua. Herannya malaikat gak ngomong kalau motormu nanti akan hilang, gak ngomong. Motor saya lihat juga. Kok itu motor saya kok lewat? Hilang. Yang paling, maaf ya, saya ngomong kejujuran itu penting. Motor saya itu kok saya starter Honda soalnya. Kalau nggak salah Grand. Kok saya starter itu susah hidup karena apanya bukan fungsi. Dulu nggak ada Matic, nggak ada. Sampai sekarang saya nggak naik Matic, nggak pernah soalnya. Saya naik motor Matic, ya. Tetap orang zaman dulu saya orangnya. Jadi kalau starter susah, herannya maling itu sekali starter hidup, wah itu aja. Rupanya motor itu berpihak cinta sama dia, mengkhianati itu motor. Di starter hidup, kenapa? Motor saya pertama kan didorong, dituntun. Saya tukang motor saya, starter, rung langsung. Oh, kau mengkhianati aku. Motor hilang. Saya kasih tahu, lalu ada suara dari langit. Saya ingat peristiwa. Dari langit suaranya begini. Masihkah kau tetap melayani aku? Coba. Maka saya bisa khotbah keras buat orang-orang melayani juga. Jangan mata duitan. Kau harus didik dirimu sendiri. Firman ini segalanya. Suara itu audible, keras dari langit. Masihkah kau melayani? Orang kan nggak dengar, hanya saya. Saya bilang, masih Tuhan. Kenapa? Saya jengkel sekali. Masih Tuhan. Hilang. Harus kan? Kenapa? Saya harus nyebrang, masa nungguin motor? Enggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau trauma itu nggak ada. Nggak boleh. Masih Tuhan. Naik motor tanpa motor, tetap riding down. Motor tetap hilang, nggak kembali. Saya khotbah di kota lain, motor juga hilang. Karena khotbah ini. Nah saya percaya enggak, motormu nggak ada yang hilang kok. Itu bungkus aman. Hilang. Ternyata Anda itu suka diskotik katanya. Oh bagus, hilang. Motor Tuhan. Saya kata motor hilang. Saya naik angkutan umum masih lama. Saya naik angkutan umum berapa kali? Itu harus bayar. Nggak ada turun angkutan umum. Shalom.
Terima kasih. Bapak ini, oh, nggak ada dimaki, bayar. Bayar pakai apa? Duit. Dari iman, uang itu nabung itu lagi. Maka saya bilang, saya ngalami. Maka saya bilang, setelah motor hilang, Tuhan ganti mobil. Sampai pengen mobil. Amin. Tangan ini. Jangan buru-buru turun, yang konsekuens. Motor hilang dulu, gak mau lah. Belum tentu, saya tahu, belum tentu semua sama. Tuhan ngerti ukuran. Ada amin? Ukuranmu apa? Kau minta apa ukuranmu? Kau minta Tuhan, aku minta terobosan ukurannya itu. Thank you Tuhan. Tuhan ngomong saya stop. Angkat kedua tanganmu semua. Saya minta pemain musik. Angkat kedua tangan. Ya. Bahasa roh semua. Yang sudah punya kane bahasa roh yang di rumah juga. Kita boleh 3 kali ibadah tempat ini karena mujizat sebetulnya. Mujizat. Karena orang-orang yang berani melihat kuasa Tuhan terjadi. Sembah lagi, sembah. Angkat kedua tangan. Biar perkenanan Tuhan yang jadi. Uriminasu kurang kata-kata. Yes Lord. Uribitakan nama segala. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari kata kasih karunia. Angkat tanganmu semua di rumah juga. Sekarang minta tanam. Tanamlah aku di hadirat. Meteraikanku dalam kasih. Di hadirat. Di hadiratmu. Di hadapan. Di hadapanmu. Dipelukan. Dipelukanmu. Itulah hidup. Sampai yang tekun menantikan Tuhan. Tuhan akan melindungi pada dari percobaan. Amin. Jangan dengar. Jangan biarkan aku pergi. Tekun, setia. Jangan sampai dapat rema Tuhan. Aku berlari. Menjauh dari tahta karunia yang Kau beri. Minta Tuhan tanamlah aku di hadirat. Meteraikanku dalam kasih. Di hadiratmu. Di hadapanmu. Dipelukanmu. Itulah hidupku. Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Saudara, ini pesan Tuhan yang harus kita mulai perbaiki kembali. Kalau Tuhan ngomong ini berarti start malam ini. Yang dengarkan pun start malam ini. Kadang-kadang hasil itu kepingin kita nikmati dulu. Tuhan ngomong, belum waktunya. Berikan buat aku dulu, maka aku akan tambahkan kepadamu. Ukuran itu diukurkan padamu. Aku berkati semua yang hadir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Tuhan. Engkau memberikan mereka pendidikan dari sorga. Malam ini juga. Tuhan, di tengah corona ini. Di tengah Tuhan Yesus, nanti goncangannya akan menyusul lagi. Didik umatmu sesuai dengan pendidikan sorga. Itu yang mengalahkan dunia ini. Itu yang membalikkan keadaan. Itu yang membuat percepatan. Itu yang membuat destiny jadi. Dan kami mau. Kami mau. Mungkin kami salah bersikap. Mungkin kami salah bertindak. Terima kasih Kau ingatkan malam ini supaya kami ulangi lagi Tuhan. Ini namanya mujizat repetition. Jadi mujizat repetition tergenapi kembali padamu yang mendengar ini. Mujizat repetition terjadi. Amin. Nihana so ora
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kamu berdoa sekali lagi Tuhan. Buat Jakarta, ibu kota Indonesia. Berikan kelonggaran terjadi. Sejak malam ini aku berdoa. Buka. Karena kerajaan surga tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dalam nama Yesus. Oh ya, yes Lord. Berdoa bagi seluruh dunia, negara-negara lain. Dengan corona ini bertobat Tuhan. Supaya kembali padamu Yesus terjadi. Mereka yang gak punya iman kembali. Doa dengan berbeda. Bukan dengan rutinitas, tapi dengan power, dengan kuasa. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Kami juga sepakat berdoa buat seluruh aparat Tuhan. Saya disuruh memberkati mereka. Dalam nama Yesus berkati. Mari berkati. Amin. Baik polisi, TNI semua. Dalam nama Yesus kami berdoa berkati mereka. Amin. Tuhan kasih kekuatan, kesegaran. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamaah Presiden Jokowi dan wakilnya dan menteri-menteri dalam nama Yesus. Kami tetap memberkati Indonesia yang tercinta ini dalam nama Yesus. Lahan-lahan kering subur. Amin. Dan Tuhan corona ini berlalu. Yes. Kami sepakat doa karena doa besar kuasanya. Segala sesuatu yang terjangkit corona, yang kena sakit corona juga. Malam ini kami sepakat dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dengan cepat bahkan. Sembuh oleh darah Yesus. Dan turunnya cepat Tuhan. Kami berdoa dengan iman. Kami tidak takut dengan berita-berita di luar. Apapun berita kami doa dengan kerajaan surga. Dalam nama Yesus. Sampai 0%. Amin. Kami percaya. Kami percaya. Doa orang benar besar kuasa. Saat itu Tuhan Kolate. Aku berdoa buat semua yang hadir dan yang di rumah. Buka hatimu. Latih mereka untuk menggenapi firman ini. Supaya apa yang kau bicarakan tadi itu ditambahkan. Mereka juga mengalami itu. Mengalami. Amin. Ya Allahku, Allahku. Engkau Allah gunung batuku. Jamah. Dalam nama Yesus. Jamah. Jamah. Salat urapan Tuhan turun padamu. Terima. Dan di rumah juga terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur rata rencana Tuhan harus terjadi. Tidak ada yang kami takutkan Tuhan. Hidup mati kami di tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kau jamah berikan kami pikiran ilahi, pengertian ilahi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih atas pertemuan minggu ini. Semua oleh karena anugerah-Mu dan kuasa-Mu. Kami datang dengan aman, pulang dengan aman. Penjagaan malaikat Tuhan atas semua anak-anak, baik di tempat ini, baik di rumah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Segala sesuatu yang jahat, kami tolak keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Dengan berkat dan urapan baru. Dan sungguh dengan kepekaan dan pewahyuan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tidak akan tinggalkan engkau. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada waktu Engkau datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Amin. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua. Sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dapat jaminan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Dan berkali, saya salaman kanan kirimu bilang mujizatmu sudah tersedia.